Aku lahir di tanah yang katanya suci. Tanah tempat para leluhur menanam doa, bukan sekadar batu bata. Tanah yang dari dulu mengajarkan aku. Agama itu rasa, bukan sekadar kata. Tapi entah sejak kapan semuanya berubah. Agama yang dulu menyejukkan kini jadi medan pertempuran. Kitab yang katanya petunjuk malah dijadikan senjata. Kebenaran berubah jadi rebutan, bukan penyadaran. Aku duduk diam, delok, mengamati bagaimana manusia zaman ini lebih cepat membuka kitab daripada membuka hati. Lebih suka mencari dalil daripada mencari rasa. Padahal simbahku dulu ngomong dengan mata berbinar sambil nyelipin bako di sela bibir. Agomo iku kudu ngendog neng batinmu, ojo mong numpang urip neng lambemu. Agama itu harus menetap di batin, bukan hanya hidup di bibirmu. Tapi sekarang, agama berubah jadi dagangan. Siapa yang paling keras suara takbirnya, dianggap paling benar. Siapa yang paling banyak dalilnya, dianggap paling suci. Lalu aku bertanya dalam diriku sendiri, dalil iki piye toh? Dalil kok iso ngalahno rasa welas asih? Kok dalil bisa dipakai ngusir wong sak keluarga, mung mergo bedo pendapat? Apakah dalil itu masih suci kalau dia dipakai untuk membungkam kemanusiaan? Aku mulai menelusuri, membaca, merenung. Ternyata istilah seperti dalil, dalalah, mubah, qiyas, semua itu bukan bagian dari ajaran awal. Itu semua rekayasa intelektual manusia, jauh setelah Nabi tiada. Zaman Nabi agama itu hidup, mengalir, bukan dalam bentuk pasal-pasal hukum, tapi dalam teladan yang lembut. Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi polisi dalil. Yang beliau ajarkan adalah menjadi manusia, jujur, lembut, sadar. Tapi setelah beliau wafat, kekuasaan datang. Ambisi mulai bermain, dan agama pun ditarik ke medan politik. Dalil-dalil dipakai untuk melegalkan kekuasaan, bukan untuk membangkitkan kesadaran. Orang-orang cerdas dijadikan alat, bukan untuk membimbing umat, tapi untuk menyusun hukum yang menguntungkan tuannya. Hukum berubah jadi tambang emas, fatwa jadi stempel kekuasaan, dan umat jadi korban yang dibodohi dengan istilah-istilah asing yang tidak mereka pahami. Dalalah mantuk, mafhum mukhalafah, ijma', istihsan, istishlah. Sementara hati kita sendiri tidak pernah disuruh bicara, padahal apakah Tuhan benar-benar serumit itu? Apakah Tuhan tidak bisa dikenali kecuali lewat kamus hukum yang ditulis beratus tahun setelah kitab diturunkan? Aku pernah duduk dengan seorang tua yang sudah banyak diam. Ia berkata lirih, "Anakku, hukum iku mung panggonan. Tapi rasa iku tekan panguripan. Ojo kakehan nggagas hukum, nek atimu durung resik. Hukum itu hanya tempat lewat, tapi rasa, itulah yang mencapai kehidupan. Jangan banyak memikirkan hukum jika hatimu belum bersih." Kalimat itu menghentakku. Aku sadar, aku selama ini juga pernah terseret. Pernah berpikir, mana dalilnya? Tanpa peduli pada nasib orang yang berbeda denganku. Pernah merasa paling benar, hanya karena hafal beberapa ayat, beberapa hadis. Tapi sekarang aku tahu, kebenaran itu bukan tentang siapa paling banyak dalil, tapi siapa yang paling dalam hatinya. Di tanah Jawa ini, kita diajari untuk ngerti, sadurunge ngerti, memahami lewat rasa sebelum menyimpulkan lewat logika. Tapi sekarang semuanya dibalik.
Orang dipaksa paham hukum sebelum dia paham manusia. Orang diajari dosa sebelum dia diajari cinta. Makanya, jangan heran kalau sekarang agama terasa dingin, karena yang mengajarkan pun sudah kehilangan api rohaninya. Dalil dipakai seperti palu, bukan seperti pelita. Kitab dibaca seperti pasal undang-undang, bukan seperti surat cinta. Semuanya kaku, serba benar, tapi kosong dari welas asih. Agama tanpa welas asih itu cuma administrasi, bukan penyembuhan. Dan manusia sekarang lebih takut melanggar pasal agama daripada menyakiti sesama. Saya tak sedang menghina dalil, saya hanya sedang mengingatkan. Dalil itu seperti kompas, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kesadaran, ketenangan, cinta, dan keadilan. Kalau dalil hanya menjauhkan kita dari itu semua, maka dalilnya perlu dikaji ulang. Bukan dibuang, tapi disucikan kembali. Aku mulai sadar bahwa sejarah agama bukan hanya sejarah pewahyuan, tapi juga sejarah perebutan kuasa atas tafsir wahyu itu sendiri. Setelah Nabi wafat, siapa yang berhak menafsirkan? Siapa yang paling pantas berkata, ini yang dimaksud Tuhan? Lalu siapa yang menentukan mana yang sesat dan mana yang benar? Tiba-tiba, manusia yang dulu duduk bersimpuh bersama Rasul, sekarang berdiri saling tunjuk. Tadinya saudara seperjalanan, sekarang jadi musuh sependapat. Dari situ mulai lahir madzhab, yang katanya jalan, tapi berubah jadi tembok, yang katanya pintu, tapi malah jadi pagar. Lalu muncul pula istilah-istilah yang tak pernah disebut Nabi, seperti madzhab ini, madzhab itu, dalil sahih, dalil lemah, hukum wajib, hukum mubah, kufur akbar, kufur kecil, bid'ah hasanah, bid'ah dholalah. Semua serba dikotak-kotakkan, padahal manusia bukan kertas, dan Tuhan bukan sekadar teori. Saya tidak menyalahkan ulama, banyak dari mereka yang jujur, yang murni, yang tulus. Tapi ketika kekuasaan mulai memeluk agama, yang terjadi bukan pelukan kasih, tapi pelukan mencekik. Dalil dipakai untuk menggulingkan lawan politik. Fatwa disusun untuk memenangkan dinasti. Siapa yang berseberangan bisa dibunuh atas nama murtad. Siapa yang menolak tunduk dilabeli bid'ah. Dan begitulah agama yang semula adalah cahaya, kini berubah jadi bayangan kekuasaan. Di tanah Jawa, kita menyebut ini agama kang kehilangan nyawane. Agama yang sudah kehilangan sukma, yang tersisa hanya kulit, aturan, dan suara nyaring. Tapi tidak ada getar, tidak ada rasa. Sama seperti wayang tanpa dalang. Ia tetap berdiri, tapi tak bergerak menuju makna. Saya pernah menyaksikan seorang anak muda dikeluarkan dari keluarganya sendiri, hanya karena ia tidak ikut madhab tertentu. Dalil yang seharusnya menyatukan, malah jadi alat perpecahan. Aku pernah melihat seorang wanita tua, dihina karena tak hafal bacaan salat sesuai versi kelompok tertentu. Padahal wajahnya teduh, dan bibirnya tak henti berzikir. Dan saya mulai bertanya, apakah ini yang dimaksud agama? Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Tuhan yang maha lembut, tapi diwakili oleh umat yang kasar. Disinilah aku berhenti menghafal dalil dan mulai menghidupkan rasa. Karena dalam rasa, aku temukan Tuhan yang tidak gila kuasa, Tuhan yang tidak keras kepala, Tuhan yang tidak ingin manusia saling membakar hanya karena beda pendapat. Agama itu seperti tanah, ia menerima siapa saja, bahkan yang menginjaknya sekalipun,
Tapi ketika agama dijadikan benteng, maka ia akan melukai siapapun yang datang tak membawa kartu akses. Aku percaya bahwa Tuhan lebih lembut dari perkataan manusia, lebih damai dari tafsir manusia, dan lebih pengasih dari pemimpin agama manapun. Tuhan tidak duduk di atas singgasana penuh penghakiman, tapi hadir dalam batin orang-orang yang jujur, sederhana, dan tulus. Sing nyembah ora, mesti luwih suci. Sing ora nyembah ora, mesti kelangan Gusti. Yang beribadah belum tentu lebih suci. Yang tak beribadah belum tentu kehilangan Tuhan. Karena Tuhan hadir bukan hanya di masjid, tapi juga di mata ibu yang menyeka air mata anaknya, di tangan petani yang menanam benih dengan ikhlas, di dada pengemis yang masih bisa tersenyum meski lapar. Kalau agama hanya bisa dikenali lewat dalil, lalu bagaimana dengan mereka yang buta huruf, tapi penuh cinta? Apakah mereka tidak punya tempat di sisi Tuhan? Padahal Tuhan menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang. Dalam budaya Jawa, kita mengenal istilah rasa sejati, perasaan murni yang lahir dari ketulusan. Di sana tidak ada mazhab, tidak ada kitab, tapi ada kesadaran dalam diam, ketundukan dalam kelembutan, penghambaan dalam keheningan. Dari kecil aku diajari, ngerti Allah kuwi ora mung saka kitab, tapi saka ati sing resik lan tindak sing bener. Mengenal Tuhan itu bukan hanya dari kitab, tapi dari hati yang bersih dan tindakan yang benar. Kini aku mengerti kenapa leluhur Jawa menyebut agama sebagai pepadang, bukan perintah. Karena agama sejatinya adalah cahaya, bukan borgol. Kalau ada dalil yang membuatmu membenci sesama, itu bukan cahaya, itu bayangan. Kalau ada hukum yang membuatmu sombong, itu bukan jalan, itu jebakan. Kita tidak bisa kembali ke masa Nabi, tapi kita bisa menghidupkan niat Nabi dalam diri kita, yaitu membebaskan manusia dari belenggu, bukan menambah belenggu baru. Aku tidak meminta kalian membuang kitab. Aku hanya ingin kita kembali ke jiwa kitab, bukan hanya hurufnya. Karena yang Tuhan turunkan bukan sekadar ayat, tapi getaran kasih dan tuntunan hidup. Dalil itu penting, tapi kalau tidak dibaca dengan hati, maka dalil bisa jadi pisau yang menusuk saudara sendiri. Sudah terlalu lama kita menjadikan agama sebagai tembok. Kini saatnya menjadikannya jendela. Sudah terlalu lama kita menimbang iman dari pakaian dan hafalan. Kini saatnya menimbang dari senyum dan tindakan. Welas asih iku luwih gede timbang dalil. Kasih sayang lebih agung dari dalil. Kalau kamu ingin tahu di mana letak Tuhan, lihatlah pada orang-orang yang tetap tersenyum meski dihina, yang tetap menolong meski tak seiman, yang tetap lembut meski tak sepaham. Disitulah cahaya itu tinggal. Saya bukan siapa-siapa, bukan ustazah, bukan kiai, bukan lulusan Timur Tengah. Saya cuma anak Jawa biasa, yang mencoba memahami Tuhan dari rasa, bukan hanya dari kata. Kalau engkau membaca ini dan merasa terusik, barangkali karena suara hatimu juga ingin bicara. Barangkali sudah terlalu lama kau diam dalam tempurung dalil, dan kini rasa sejatimu ingin menari bebas. Mari kita belajar lagi. Bukan belajar untuk menguasai, tapi belajar untuk memahami. Karena saat kita benar-benar paham, kita tidak ingin menang, kita hanya ingin damai. Kalau narasi ini menyentuhmu, dukung perjalanan kesadaran ini dengan klik like dan share video ini ke orang-orang yang Anda sayangi.
Setiap dukunganmu adalah cahaya kecil yang ikut menyalakan lentera di jalan